Untungnya itu ya kita karena kita udah bawa BR bang, kita kalau memang nyolek ya mau gak mau kita harus lawan. Abis-abisan lah di bis. Mau ngapain lagi gitu. Daripada kita abis duluan, mendingan kita ngelawan gitu. Karena di situ juga banyak penumpang atau apalah. Nah kalau untuk lu sendiri nih Cek, namanya anak STM kan sering juga tuh ngejalanin kemana ataupun acara-acara besar kayak ibaratnya ulang tahun kayak gitu. Kalau untuk lu sendiri punya nggak cerita-cerita kayak gitu Cek? Ya ada sih. Paling jauh itu ke Jakarta. Oh lu ngejalanin ke Jakarta, acara apa? Nggak tahu dah kalau itu mah. Yang punya acara basis kereta udah gitu karena gua adik kelasnya cuman suruh ikut aja jalanin. Jalanin dari Bogor ke Jakarta. Adik kelas gua juga ada Bastar yang ikut, adik kelas gua. Nyampe setiap stasiun pada dilempar-lemparin. Ada yang pakai batu, ada yang pakai buah busuk gitu ya. Di Depok nggak tahu tuh ribut nggak sama STM apa tuh nggak tahu, pokoknya ribut aja. Karena gua di atas kereta. Oh, jadi di atas gerbong. Iya, di atas gerbong. Jadi ya gitu-gitu aja ribut, nggak terlalu bentrok gitu. Nggak bentrok banget, paling ada yang dilempar, ada yang disambit-sambitin doang paling dari begitu. Bawah ya. Dari bawah. Nah, udah sampai Jakarta kan di Manggarai kalau nggak salah. Ya, Manggarai. Karyaguna kalau nggak salah gitu. KG ya. Iya. Ada STM KG di situ. Nah, pada ribut. Pada nutupin gerbong semua. Kan kalau udah di Jakarta kan udah mulai sepi tuh. Yang di bawah. Pada turun kan di bawah. Nah, itu kan pada jaga gerbong. Pada ribut di Manggarai sama KG kalau nggak salah. KG udah ribut, udah tuh lewat. Nah ketemulah yang ngundang kalau dari SMA Captun kalau nggak salah, Captun apa Captun. Nah gua itu sama yang lain sekali dibawa ke jalur, nggak tahu udah ke tongkrongannya. Tongkrongan dia lah ya. Tongkrongan dia Captun. Udah pada foto-foto gitu. Ngobrol. Bastar juga ada yang ikut, Bastar keretanya. Siapa ya kalau nggak salah? Excel kalau nggak salah. Si Excel. Iya, kalau nggak salah itu. Ngobrol. Mau janjian sama DKI. Oh, mau janjian sama DKI. Iya, janjian sama DKI. Sedangkan Bastar gabung sama DKI. Nah, gitu bingung tuh. Jadi dilema. Tapi dibenturin nggak tuh? Kebetulan nggak tahu dibatalin, batal itu. Batal nggak jadi ribut. Terus ngajakin juga ke yang Captunnya itu, ngajakin nggak tahu ke jalur mana gitu. Ngajakin jalanin lewat jalur aja. Tapi berhubung udah sore nggak jadi juga, ya udah kita balik kanan. Gua sama yang lain, teman-teman yang lain balik kanan. Jadi judulnya jalan-jalan capek lah ya. Jalan-jalan capek. Pulang ke Bogor. Ya gitu aja. Ngalong di basis kereta. Waktu itu ya keretanya si Noi. Si Nui apa si Bem ya, gua lupa lagi sebenarnya itu pas waktu kejadian itu. Ada kayaknya si Nui, yang bawanya si Nui. Keretanya Sky ya? Iya, si Nui, ada si Tulang, ada si Bem, ada Bagol juga. Nah itu kan perjalanan lu yang ngejalanin ke Jakarta mau benturan tapi gagal karena yang musuh dari Captun itu temen juga nih sama Bastar. Akhirnya nggak jadi tuh. Nah gue mau nanya nih Bang Cek,
apa kalau masih kelas 2 itu sering main di luar atau balik lagi nih? Karena kan Cibatok juga udah banyak rival juga tuh. Apa lu fokus di Cibatok aja nih? Bagaimana? Ya, kalau di Cibatok ya biasa aja. Cibatok gitu. Kadang ya kalau ribut ya ribut gitu. Cuman ya gesekan kecil aja. Enggak yang terlalu nggak terlalu bentroknya gede gitu. Cuman gesekan-gesekan aja. Pantek-pantekan kayak gitu mungkin ya. Ya waktu di Cibatok juga kan udah mulai rame juga TD. Di 2010 ke 2011 kan benar-benar lumayan lah TD. Lumayan naik lah. Udah di Cibatok itu udah ada blokan TD. Nah, adik kelas gua ngebantai blokan TD. Nggak tahu mungkin disuruh mana alumni kali atau gimana. Dibantai sama adik kelas gua kalau nggak salah si Eko. Bantai. Mungkin nggak terima. Dari pihak Tridharmanya nggak terima. Udah ngebantai, gua lagi sama nongkrong tuh sama anak Pelita, anak Pandu, ya paling SBYM-nya ya cuman 5 orang lah, 5 orang 6 orang. Gua pulang tuh kan udah nggak ada angkot posisinya, gua nge-BM aja mau pulang, arah pulang. Ternyata ada dari Tridharma juga ngejar pakai motor, bawa batangan. Gua gak mau, dia ngebacok gua duluan. Gua bacok lagi pakai CR tangannya. Itu malam apa siang? Itu posisinya gelap. Oh gelap ya, malam berarti gua nggak tahu dah pokoknya yang kena itu siapa. Gua bacok aja tangannya. Kenal lah. Iya, karena dia udah ngebacok duluan, jadi saya ngebacok duluan gua. Ya. Lu juga luka apa enggak tuh namanya dibacok kan? Ya di sini. Pakai batangan gede, batangannya gua dapat sama gua. Jadi udah ngebacok lu. Jadi punya 2. Udah kayak Kenji Batok saya. Itu yang lu alamin yang selama di Cibatok ya. Mungkin yang seru-serunya lah zaman STM tuh, seru-serunya kan di ribut ya, yang berkesan mungkin ya Bang Cek ya. Iya. Kalau untuk perjalanan lu itu kan kelas 2 ya. Kalau untuk kelas 3-nya sendiri Bang Cek, gimana tuh? Kelas 3 udah yang satu step yang udah mau ke arah kelulusan. Biasanya kan anak kita kelas 3 juga masih tuh selama 6 bulan 7 bulan tuh masih aktif juga tuh, ngebawa-bawain adik kelas, masih ikut juga ribut tuh. Kalau untuk lu sendiri gimana tuh Bang Cek? Ya mungkin kalau yang lain mah kelas 3 itu udah santai. Ternyata kalau gua mah beda cerita. Beda cerita kalau lu mah. Makin parah. Makin harus aktif karena yang satu lentingan gua udah nggak ada. Jadi gua bawa adik kelas gua memang sendiri di basis itu. Pas gua pernah ngejalanin ke puncak juga, pernah ribut di puncak. Oh lu ngejalanin anak-anak Basar Cibatok doang apa sama SBM? Sama Sky ya. Sky juga. Di puncak tuh ribut sama Poncol. Oh iya, sama Poncol, iya. Poncol. Ya gua di dalam aja, dalam angkot kan gitu ya. Gua tendangin aja di kelas gua. Lu udah jahat tuh otaknya. Ya gimana lagi Bang, kalau udah gitu kan mau gak mau pasti dia juga pasti ngalamin nanti. Kalau udah pasti ya paling gitu-gitu aja Bang. Tapi kalau gua lebih, kalau paling nggak suka sih yang jarang sekolah sih. Kalau untuk lu pribadi ya? Iya, biasanya kan kalau ada kelas kadang jarang sekolah. Gua udah kalau ketemu sama gua nggak sekolah, gua kolekin biasanya. Gua kolekin, kalau nggak suruh push up. Kenapa lu nggak sekolah? Soalnya kasihan juga Bang kalau nggak sekolah mah. Benar. Karena udah banyak contoh juga ya dari rekan sendiri, kakak kelas pun begitu ya. Iya, takutnya kan dia nongkrong aja, ujung-ujungnya ntar dipecat atau gimana dari sekolah. Jadi sekolah nggak benar,
biaya udah banyak biaya yang udah banyak keluarin. Ya ada juga gua pikirannya ke situ. Bagus sih, jarang-jarang juga kan kakak kelas yang medulin adik kelas tuh sampai yang iya titik pahitnya lah kalau bisa dibilang ya. Kadang adik kelas gua kalau misalkan jarang masuk tuh ya, sekalinya masuk gua strap kadang. Aduh. Udah kayak guru BP aja cek. Mohon maaf nih kalau adik-adik kelas gua ya, kalau misalkan ada dulu yang pernah kesinggung atau gimana lah dari kelakuan gua dulu, mohon maaf lah. Ya benar. Namanya masih zaman-zaman itu ya. Ya paling gua strapnya nggak ini sih, paling suruh jalan jongkok dari Gang Sky itu ya, sampai sekolahan. Wah. Gua suruh jalan jongkok aja gitu ya. Udah kayak pelatihan ini militer. Ya biar seru aja gitu. Iya, biar ada kenangan ya. Kalau nggak kayak gitu kan nggak akan ada cerita nih sekarang. Nah di kelas 3 itu lo ada nggak momen-momen yang masih pecah tuh, dalam arti konteksnya tuh lu benturan yang gede tuh sama rival? Ya itu tadi kadang paling natar. Kalau berangkat pagi ya kalau jam Sky mah mungkin agak telat dia. Mungkin kalau yang lain bisa jam 7 nyampe setengah 7. Kalau jam Sky jam setengah 8 atau bisa jam 8. Ngelewatin Kembang kan, ngelewatin sekolah itu tongkrongan TD tuh Kembang di Kebun Pedas. Gua seangkot tuh pas posisi hari Senin. Kalau hari Senin kalau nggak salah. Biasanya kan kalau anak-anak TD kan yang nongkrong itu arah pulang. Enggak, iya yang nongkrong di Kembang itu yang pas jam 8 itu kan biasanya yang bolos pacara. Iya, pacara. Nah, ketemu dah sama gua. Gua seangkot, dia seimbang lah. Itu seimbang, gua seangkot, dia sekian berapa lah misalkan. Mantekin dia, Bang. Mantekin. Udah dia pada duduk lagi. Udah turun. Gue turun pada jalan di Kembang tuh, ribut. Jalanin di Kembang, ribut. Posisinya seimbang sih itu. Ribut. Mental dia. Mental. Kalau nggak salah ada yang kebacok juga dari Tridharmanya, ada rival. Ada kebacok. Udah kebacok, udah nggak mau majuin lagi, ya udah. Gua jalan biasa, masuk angkot lagi, udah berangkat sekolah biasa gitu. Angkotnya masih nungguin itu kebetulan. Soalnya kan belum dibayar, Bang. Iya bener, bisa aja kalau anak sekolah ya. Ya kalau dia pergi kan rugi. Tetap rugi. Makanya dia nungguin dulu, ribut. Masuk lagi biasa. Kayak nggak punya dosa aja. Nggak punya dosa. Udah kebacok naik angkot jalan. Jadi bener kayak itu aja kan, udah misalkan gua udah ribut pas udah nurunin di Kembang itu, ada yang kena kan jadinya. Mungkin gua ada yang jual nama misalkan Sky Lewe lah gitu. Ya siapa lagi Sky Lewe gitu kan, orangnya pasti nggak bukan yang lain gitu. Itu aja. Nah gua mungkin ada nggak tahu lah, rival mungkin tahu lah siapanya. Bikin penasaran mungkin. Nggak lama ada SMS kan, dulu zamannya SMS. Bukan zaman sekarang WA atau apa, itu SMS lah. SMS. HP juga masih ponik-ponik, udah wah ya. Udah wah. Ngajakin janjian. Memang pas kebetulan itu kebetulan kan di warung Borong tuh kan ada Blokan Sky tuh. Blokan Sky. Nah di Blokan Sky itu kan ada veteran TD juga. Nah dia yang SMS gua, Bang. Tahu nomor lu tuh? Iya, nggak tahu dah dia dapat dari mana. SMS lah dia, janjian yuk katanya. Dia intinya dia nggak terima. Jadi di kampungan dia itu ada Blokan Sky. Dia minta dihapus, kalau nggak janjian gitu.
intinya merebutin itu aja, blokan. Ya udah janjian katanya Sky 05 sama TD 05. Kata gua udah albesin aja, albes. Nah udah gitu kan gua di sekolahan tuh pada kompromi tuh sama yang lain, rekan-rekan yang lain. Gimana nih kita mau janjian? Nah udah gitu kan udah dikumpulin janjian tuh hari Selasa kalau nggak salah. Itu kalau nggak lupa itu hari Selasa. Pas udah dikasih tahu tuh semuanya tuh udah siap semua mau berangkat ke Lewe. Ternyata pas jam 11 atau jam 10 ngabarin lagi janjian nggak jadi katanya. Besok batalin tuh. Batal. Nggak jadi. Waduh gimana nih? Gua udah bilang lagi ke yang lain. Gua kontekin lagi. Janjian katanya besok. Oh ya udah besok. Udah tuh deal besok. Udah gua pulang. Udah pulang udah mulai menjelang sore. SMS lagi. Janjian harus jadi sekarang. Sky 05 sama TD 05. Gua 13 orang katanya. Kata gua besok aja sekalian albes. Kata gua. Kekeh, tetap harus malam itu juga. Kata gua gimana ya, mungkin gua pancing kali waktu itu. Ya udah dah kata gua sanggupin. Jadilah itu ribut jam 9 malam di daerah Borong-Borong. Oh, di Borong-Borong. Ya, jam 9 malam. Jadi tuh gua kumpulin anak-anak jadi ada 12 orang. 12 orang? 12 orang. Sky murni ya. Sky murni itu karena kan janjiannya itu TD 05 sama Sky 05. Janjiannya itu. Tuh. Jadi tuh ribut. Ternyata pas ribut itu beda cerita. Albes. Oh, dianya albes. Karena banyak lah ya. Banyak bisa kehitung lah. Dari ujung ke ujung kan udah bisa kelihatan tuh. Wah banyak amat gitu kan. Bisa ngitung lah gitu kita. Jadi ribut. Lu 12 orang lawan albes tuh. Lawan albes. Tapi lu jadiin ribut tuh. Jadi ribut. Karena gengsi mungkin ya. Ya waktu itu makan gengsi masih gede. Enggak kalau sekarang gue diajakin ribut sama bocah SMP juga kali gue ngedon kali gue sekarang mah. Kalau dulu mah ya memang gengsinya gede. Gimana tuh? Lanjut ceritanya. Jadi tuh ribut. Biasanya gue pegang CR bang kalau ribut. Pas hari itu gue nggak tahu kenapa gue pengen keplek. Kepleknya gede lagi, nggak seimbang lah sama postur gua. Gua ribut aja. Sama yang lain tuh udah mundur, yang lain. Gua maju terus. Tahu-tahu udah ada di tengah-tengah Tridharma. Itu dari kiri kanan itu yang ngebacokin, nggak tahu deh itu kiri kanan depan belakang itu udah disayurin lah, udah dilingkarin lah ya. Ini aja dikena CR. Dibacok CR, bukan ada yang ditiban pakai gear lah, apa aja dah pokoknya. Semua masuk lah ya. Semua masuk. Pala saya dibacok juga ada. Tangan abis dah pokoknya itu. Nyampe dari berdiri nyampe jatuh saya dibacokin. Ya alhamdulillah sih masih dikasih umur panjang lah. Masih dikasih umur panjang lah. Masih bisa sehat sampai sekarang lah gitu. Alhamdulillah. Udah gitu gua pas udah ribut mungkin dia juga mungkin pikirannya mungkin dia udah mungkin setengah atau mau mati atau gimana, mungkin nggak panik lah, mungkin dia juga pada cabut tuh, mungkin dia juga kan tamu semua. Pas udah itu gua udah mundur aja gua. Berarti ngebalas yang di Kembang itu nggak tahu dah, mungkin tapi kan ya namanya juga jiwa STM lah gitu, pasti aja ada aja. Udah tuh gua berpikir di situ, gua ngerasa kecewa. Yang tadinya dia ngomongnya
Sky 05 sama TD 05 ternyata di Albes. Di situ gue kecewa. Nggak sportif lah. Ya. Ya udahlah kata gue. Kalau pas di situ udah beres karena pas udah janjian itu gue udah nggak bisa ngebales bang. Posisinya mau ujian. Oh, mau ujian. Mau ujian terakhir, udah terakhiran itu. Kenang-kenangan pahit terakhir kali ya. Iya. Ibaratnya lu mau ngebales juga udah. Iya. Mau kelulusan gitu iya. Mungkin ya. Gue berpikirnya gue udah karena gue udah kena, gue udah kenain, udah gue off dari semua, dari misalkan dari ribut-ribut atau gimana gitu ya, yang STM-an lah gitu. Gua udah berhenti, pensiun lah intinya. Lu kelas 3 mau kelulusan itu namanya anak STM biasanya kan coret-coret tuh. Kalau lu sendiri ngalamin nggak zaman-zaman coret-coret ngelepas masa putih abu tuh? Waktu itu coret-coret ngalamin ke Cilengsi, coret-coret. Oh, ke Cilengsi. Dan kebetulan nggak ketemu musuh, cuman coret-coret aja. Tadinya sih ketemu tadinya sih janjian sama STM Bekasi, cuman STM Bekasi nggak datang mungkin. Jadi ya bingung mau ribut sama siapa juga. Jadi ya STM Cilengsi aja kita coret-coretnya bareng-bareng gitu. Out pun nggak ketemu, nggak tahu, mungkin ada janjian lagi mungkin sama rival yang lain, mungkin nggak tahu dah. Tapi intinya nggak ketemu ribut malah ya, nggak ribut. Berarti cuman kelas 3 coret-coret penutupan masa STM di Cilengsi ya. Iya, penutupan STM. Gue dengar juga nih Bang Cek banyak juga nih bisa bahasa Jepang nih. Boleh nih sambil gue juga belajar bahasa Jepang nih. Bahasa Jepang apa kek kalau gue mah? Sok lah Bang Cek. Gue mau bisa sih enggak, cuman belajar ya. Lagi belajar. Dikarenakan ya belajar bahasa Jepang itu harus bisa huruf, nulis huruf atau apa ya, lebih banyak praktek lah gitu. Karena tingkat kesulitannya juga susah mungkin ya. Tingkat kesulitannya susah. Dari itu ada levelnya, dari mulai N5 sampai N1. Itu paling tersulit itu N1. Orang Jepang pun mungkin jarang lah yang sampai punya sertifikat N1, jarang. Mungkin kalau gua sih tahapnya masih pemula. Masih pemula dari N5 itu tahap kanji N5 itu dia pun harus belum ada ya sertifikatnya, belum punya sertifikat. Boleh tuh bahasa Jepangnya tuh Bang Cek. Bahasa Jepang perkenalan kayak gitu-gitu. Perkenalan jikosokai. Oh, jikosokai kalau perkenalan. Jikosokai. Kalau untuk memperkenalkan diri gitu gimana Bang Cek kalau pakai bahasa Jepangnya? Perkenalan diri. Minasang konnichiwa. Watashi no namae wa Cek des. Indonesia karakimasta Bogoru ni sunde imas. Sumi wa badminton sorokoto des doso yorosiko onegaishimasu. Hai. Gitu. Makasih banyak nih. Sampai gua bisa bahasa Jepang nih yang sulit juga nih kalau untuk belajar lah orang-orang Indonesia nih. Ya sebenarnya kalau belajar sih nggak ada kata terlambat ya. Ya benar. Apa aja lah gitu, mau belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea juga sama aja. Intinya ada kemauan aja. Bang Cek, ada nggak salam-salam buat alumni Sky ataupun teman-teman seperjuangan nih zaman Bang Cek STM nih? Salam-salamnya ya buat senior-senior, terutama dari Cibarusa, Gandul 2006, lulusan 2006, ada Deddy Kuro 2006 juga, ada Bang Somplak, Terminal 2005 tahun 2006, saya nggak tahu tuh ya, 2006 lah ya. Guntur 2011, ada basis Cibatoknya Bastar, ada Agep juga, ada Mehung, ada Aca, ada yang lainnya yang nggak bisa gua sebutin gitu ya. Untuk basis keretanya
kayak Tulang, Bemo, ada Bang Noy, ada Bang Bagol juga, dan jajarannya lah intinya, dari terminalnya, dari ada Mbe 2011, ada Sadam 2011 juga, Bang Rijal 2010, Bang Yan 2010, ada Bang Ajat dari Cibinong 2001, ada Bang Kebot tahun 97. Salam-salam dari saya mungkin. Semoga sehat selalu ya semoga Bang Cek. Pada sehat selalu lah semua. Ada Iyong juga, Iyong 2003, Bas Lewe. Ada kakak kelas gua dulu di Cibatok, ada Jekrem, Angga sama Opik. Semoga dikasih rezeki. Amin. Semoga dikasih kesehatan. Amin. Dan ada juga dari Bastarnya, dari SBYM lah intinya, untuk semua pelajar lah yang dulu pernah kenal atau nongkrong bareng. Maaf nggak bisa gua sebutin satu persatu. Intinya semoga pada sehat selalu lah. Ada nggak pesan-pesan moral buat adik-adik kelas nih dari Bang Cek sendiri nih? Ya, pesan-pesannya ya untuk adik-adik kelas kita, mau yang di Tridharma, mau yang di AUD, mau yang di SBYM, mau yang di semua STM sebogor lah. Intinya tawuran itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Gue juga pernah ngalamin. Gue dulu sama aja sama yang lain, misalkan wah gua nih ribut padahal mah nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Banyak negatifnya lah. Banyak negatifnya. Ya intinya kalau sekarang buat generasi penerus dari buat adik-adik kelas gua, misalkan punya hobi atau apa, misalkan ya itu aja, kembangin lah ya. Kembangin sekolah yang benar, kembangin biar nanti lulus sekolah. Iya, intinya misalkan lu punya hobi, misalkan bahasa Inggris gitu misalkan, ya udah hobi itu harus didalami. Nanti insya Allah itu lama di kemudian hari kalau kita udah menguasai atau udah, nanti bisa ada manfaatnya dan ada juga dari segi finansialnya juga. Untuk pemasukan lah ya Bang. Untuk pemasukan. Makasih banyak nih buat Bang Cek dari LBS Channel yang udah meluangkan waktunya berbagi kisah-kisah zaman SMA-nya, pahit manisnya udah dilakuin semua nih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Makasih Bang Cek. Oke.